Anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Harapan Pak ya, dalam pertemuan kita ini anak-anak semua berada dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mulaikan kegiatan pembelajaran kita saat ini, bagaimana biasa dalam pembelajaran tatap muka ketika kita masih mengadakan kegiatan belajar mengajar dalam kelas, tentunya kita dahului dengan berdoa. Dan saat ini Pak akan pimpin dalam doa. Baiklah anak-anak, walaupun berada di rumah saat ini, Pak di sekolah, saya akan pimpin kita dalam doa pembacaan Alkitab saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami boleh bertemu dengan anak-anak kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kembali kami akan mengadakan kegiatan belajar mengajar, walaupun hanya melalui video ini. Kami percaya apa yang kami buat kegiatan belajar saat ini yang berkati sehingga bermakna bagi anak-anak kekasih kami, menjadi bekal dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya dalam ngiring Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus yang sudah mengampuni dosa kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, setelah minggu yang lalu kita belajar tentang dosa dan pertobatan di bab yang keempat ya. Sekarang kita masuk ke dalam pelajaran berikut, yaitu pelajaran bab 5 mengenai Allah memelihara ciptaannya, atau dengan judul Allah memelihara ciptaannya. Allah memelihara ciptaannya bisa kita baca dalam Mazmur pasal 36 ayat 7 dan ayat pasal 38 ayat 1 sampai 38. Dan saya harap juga anak-anak tentu ketika mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, tentu anak-anak juga sudah siap dengan Alkitab dan buku catatan. Jadi anak-anak setelah menyimak video ini, boleh kalian mencatat hal-hal atau pokok-pokok dari materi pelajaran yang Pak berikan pada saat ini. Anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, pembahasan pada bab 5 mengenai Allah memelihara ciptaannya, khususnya alam ciptaan Tuhan. Di sini kita akan dibimbing untuk memahami bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya, termasuk alam dan lingkungan hidup di mana manusia atau kita berada. Meskipun pada kenyataannya manusia cenderung merusak alam ataupun terjadi bencana akibat kejadian-kejadian alam, namun pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Ia terus setia berkarya dalam hidup manusia dan alam lingkungan hidup. Nah, kalian tentunya punya pengalaman bagaimana memelihara hewan atau tumbuhan di rumah. Bagi anak-anak yang senang dengan memelihara hewan piaraan atau memelihara bunga atau tumbuhan di rumah, pasti mengerti dengan kisah atau cerita ini. Apa yang kita lakukan dalam memelihara tumbuhan atau hewan di rumah? Bagaimana kalau tanaman yang kita pelihara mati atau hewan sakit ataupun mati? Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Pasti kita akan mengalami rasa sedih karena kita sudah susah payah merawat dan memeliharanya. Memelihara hewan atau tumbuhan tapi pada akhirnya mati juga. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, tentu kita dapat membayangkan bagaimana Allah yang maha baik itu menciptakan dan memelihara manusia dan seluruh ciptaannya. Mungkin semua kita tahu ini lagu Burung Pipit yang Kecil. Tentu kita tahu ini dan semua tentunya bisa memahami isi daripada lagu ini, bagaimana Allah memelihara burung pipit yang kecil. Allah terus setia memelihara ciptaannya, burung yang kecil, tumbuh-tumbuhan, bunga bakung, apalagi kita manusia. Nah, para siswa sekalian, di sini Pak akan memperlihatkan gambar, dan perhatikan ada gambar A dan gambar B di sini, di mana pada gambar A terlihat dengan sangat jelas bagaimana alam ciptaan Tuhan itu yang begitu indah, begitu mempesona. Ada gambar gunung yang menjulang tinggi, langit yang biru,
ada hutan yang hijau, dan juga ada sungai di tengah-tengahnya. Sebuah pemandangan yang sangat bagus, dan ada juga gambar yang satu di bagian A ini, mana terlihat pemandangan yang sangat asri, yang sangat indah, yang sangat nyaman. Ada pohon-pohon bertumbuh, ada padang, ada bunga-bunga yang mekar, kemudian ada burung atau capung yang terbang di atas taman ini. Sementara di gambar bagian B ada gambar atau foto kerusakan alam. Kalau perhatikan ini gambar hutan yang terbakar ini. Ini kebakaran hutan, dan di sebelah ini adalah gambar gunung yang meletus. Walaupun kita di sini berada bukan di daerah gunung berapi, tapi kita sudah sering melihat atau mendengar bagaimana bencana yang terjadi ketika gunung yang meletus. Banyak kerugian yang dialami oleh penduduk-penduduk sekitar, bahkan nyawa bisa melayang ketika terjadi letusan gunung api ataupun kebakaran hutan akibat ulah dari manusia itu sendiri. Nah, kalau kita meneliti kedua gambar di atas, gambar A dan B, kedua jenis gambar ini tersebut menunjukkan keadaan yang sungguh berbeda. Kita bisa menceritakan atau bisa membayangkan keadaan dari gambar-gambar tersebut. Dalam gambar gunung meletus, banjir atau tsunami, dan lain-lain, apakah yang dapat kamu lihat? Apakah setelah semua peristiwa bencana alam ini terjadi, manusia dan alam tidak bertumbuh lagi? Nah, pada kenyataannya, kalau kita memperhatikan gambar ini, planet dan tata surya kita menunjukkan betapa Allah yang Maha Besar telah menciptakan semuanya ini. Coba kita perhatikan gambar ini, gambar planet. Di sini Allah tidak hanya menciptakan, namun juga terus memelihara. Pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti dalam kehidupan manusia. Meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara, dan juga bencana alam menghancurkan alam dan lingkungan hidup serta manusia, namun ternyata pemeliharaan Allah terus berlangsung. Nah, itu kita bisa buktikan setelah terjadi berbagai bencana alam dan kehancuran alam di dunia ini, hidup manusia dan alam terus saja berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya setelah tsunami, mungkin masih ada yang ingat ya peristiwa tsunami lalu di Aceh pada bulan Desember tahun 2004 yang meluluhlantakkan Provinsi Aceh, bahkan puluhan ribu manusia yang mati pada saat itu. Kini kota Aceh bisa bangkit dan pulih kembali. Sudah semakin baik, tidak seperti ketika baru terjadi musibah tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Nah, itu bukti yang memberikan kenyataan pada kita bahwa Allah terus setia memelihara alam ciptaannya di tengah-tengah kerusakan-kerusakan alam yang terjadi akibat bencana alam maupun akibat ulah daripada manusia itu sendiri. Dan itu kita bisa buktikan bahwa setelah terjadi bencana alam, terjadi pemulihan dari Tuhan yang terus berlangsung. Misalnya saja setelah tsunami, alam yang rusak dan porak-poranda secara perlahan bisa mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan. Meskipun manusia tidak dapat pulih kembali, atau meskipun semuanya tidak dapat pulih kembali seperti semula atau sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Nah, itulah sedikit anak-anak materi kita pada pagi hari ini dengan judul Allah memelihara ciptaannya. Dan di akhir penjelasan Pak ini, Pak akan memberikan tugas atau pertanyaan. Silakan kalian tulis dan jawabannya boleh dikirim nanti melalui WA pada nomor WA pribadi dari Pak Joni. Ya, silakan tulis pertanyaannya demikian. Coba
berikan contoh. Coba berikan contoh kerusakan alam yang terjadi akibat ulah dari manusia itu sendiri. Coba berikan contoh kerusakan alam yang terjadi akibat dari ulah manusia itu sendiri. Nah, itulah tugas yang Pak berikan pada saat ini atau pertanyaan. Silakan setelah selesai dikerjakan, jawaban kalian ditulis di buku catatannya. Satu waktu nanti kalau kita sudah belajar tatap muka, Pak Joni akan periksa semua tugas-tugas yang kalian kerjakan di buku catatan. Dan sesudah itu foto jawaban itu kemudian kirim sama Pak di WA-nya Pak. Terima kasih anak-anak, salam sehat untuk kita semua, tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.